Abeto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Dr. Vivin. Kembali lagi dengan acara kita pada pagi hari ini, podcast bersama dokter spesialis saraf kita ya dok ya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang deteksi gangguan otot dan saraf dengan pemeriksaan elektromiografi. Di samping saya sudah ada dokter spesialis saraf Dr. Rivita ya dok ya. Boleh dok perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo awal bersih sekalian. Nah, perkenalkan saya Dr. Rivita Putri Nasari, MCAT-NU spesialis saraf yang bekerja di Rumah Sakit Awal Bros Panam. Baik dok, kita ada berita gembira nih dok. Ya, di Rumah Sakit Awal Bros Panam memiliki fasilitas baru, pemeriksaan terbaru yaitu elektromiografi. Jadi sebelumnya kita pengen tahu apa sih dok sebenarnya pemeriksaan elektromiografi itu dok? Baik Dr. Vivin, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan EMG atau elektromiografi, sebaiknya kita memang mengetahui dulu apa sih sebenarnya elektromiografi atau yang disebut dengan EMG ini. Nah, EMG ini merupakan suatu pemeriksaan untuk melihat kelainan pada neuromuskular atau suatu pemeriksaan untuk melihat kondisi kelainan otot dan saraf yang mengontrolnya. Nah, jadi cara kerja daripada EMG ini sendiri adalah dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh otot tersebut pada saat otot tersebut melakukan kontraksi atau pada saat relaksasi ya dok. Nah, jadi kalau secara singkat sebenarnya, jadi kita bisa mendefinisikan EMG ini adalah pemeriksaan aktivitas listrik di otot dok. Oh iya, aktivitas listriknya ya dok ya. Berarti itu sebenarnya fungsi dari elektromiografinya apa sih dok sebenarnya? Baik dok, jadi yang perlu kita ketahui ya, kenapa sih dok, ngapain sih dok kita periksa EMG ini? Jadi sebenarnya pemeriksaan ini berfungsi untuk melihat saraf dan otot ini normal tidak. Nah, kemudian selain itu kita bisa mendeteksi EMG ini untuk mendeteksi kerusakan daripada ototnya, apakah kerusakan atau lesinya itu hanya di ototnya saja atau juga terdapat di saraf tepinya. Nah, jadi dok, dengan pemeriksaan ini kita bisa melihat, oh ini kerusakannya ternyata di ototnya saja, oh ini selain di otot di saraf tepinya juga dok. Nah, atau bisa kedua-duanya juga ya dok? Bisa di kedua-duanya, sarafnya juga, iya, atau salah satunya. Atau salah satunya. Nah, atau bisa juga tuh kita lihat dari pemeriksaan EMG ini nanti bisa berfungsi untuk melihat ternyata penyakit ini kelainannya itu terdapat pada neuromuskular junction-nya. Oh, jadi saraf, iya, jadi pada neuromuskular junction-nya. Nah, selain itu ya dok, jadi selain itu fungsinya masih banyak nih. Banyak ya dok ya. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata ini pasien setelah kita lakukan pemeriksaan EMG ini penyakitnya akut. Oh ini ternyata penyakitnya kronis. Nah, atau bahkan, oh ini ternyata penyakit ini prognosanya tidak baik gitu. Nah, jadi pada beberapa kasus kita bisa melihat grading dari derajat keparahannya. Iya, derajat keparahan dari penyakitnya. Lokasinya juga dok bisa ditentukan berarti. Iya. Masalahnya di mana titiknya? Iya, bisa. Jadi kalau pada pemeriksaan CT scan kepala itu kan kita melihat di saraf pusatnya. Nah, di otak besar atau di otak kecil atau di batang otak atau di tulang belakang. Nah, kalau pada EMG ini kita melihat di otot dan saraf tepinya. Jadi kita bisa ngelihat, oh si ibu ini keluhannya kebas-kebas. Nah, ternyata setelah dilakukan EMG ternyata kerusakannya di tulang belakang, di cervical, tapi di plexusnya. Nah, jadi lebih spesifik ya dok? Iya, jadi untuk saraf tepi dan otot memang alat ini untuk penunjangnya ini pilihannya. Nah, kemudian masih banyak nih dok. Ini sebagai diagnostik sebenarnya dok ya? Iya, jadi sebagai diagnostik. Nah kemudian kita juga bisa tahu nanti apakah kerusakannya itu hanya di saraf sensoriknya saja atau di saraf motoriknya saja
atau di saraf otonom juga terganggu, Dok. Nah, Langsung tahu ya dok ya semuanya ya permasalahannya di mana nih akar permasalahannya. Oke dok. Jadi sebenarnya kondisi seperti apa sih dok? Keluhan-keluhan seperti apa gitu yang dikeluhkan pasien yang bisa kita periksa pakai alat ini dok? Jadi kondisi-kondisi atau keluhan atau penyakit apa saja nih yang bisa kita lakukan pemeriksaan EMG ini? Mungkin Bapak Ibu brosis sekalian itu sering ya mengalami kesemutan atau kebas-kebas atau rasa baal, Dok. Mungkin Dokter Vivin juga pernah nih. Jadi iya, bawa sepeda motor. Nah, nanti datang tuh ke poli kita tuh paling banyak kasusnya datang dengan keluhan, Dok, tangan saya kebas-kebas atau kesemutan ketika bawa sepeda motor, ketika menulis atau bahkan ketika main game. Nah, itu nih, Dok? Iya. Nah, zaman now. Jadi suka main kita bisa lakukan EMG ini pada kasus yang seperti itu. Jadi mungkin pada pernah tahu ya yang katanya ada saraf terjepit di pergelangan tangan. Nah, itu. Jadi istilah kedokterannya itu carpal tunnel syndrome. Nah, jadi pada ya CTS, nah pada pasien-pasien CTS bisa kita lakukan pemeriksaan elektromiografi ini, Dok. Nah, jadi nanti setelah dilakukan pemeriksaan ini kita bisa menilai gradingnya. Jadi grading berapa. Jadi kita bisa menentukan apakah pasien ini cukup dengan konservatif saja terapinya dengan obat-obatan atau butuh dengan kombinasi dengan fisioterapi atau bahkan perlu suntikan, injeksi, nah atau bahkan bisa juga sampai tindakan operasi, Dok. Seperti itu ya, dok ya. Jadi dari pemeriksaan ini juga bisa menilai prognosis ya dok ya, ke depannya seperti apa, bagus nggak hasilnya dari terapi kita gitu ya dok ya. Jadi ya salah satu fungsinya tadi untuk melihat prognosisnya ya, Dok. Nah, kemudian selain yang kebas, kesemutan, mungkin Bapak Ibu atau ada keluarga yang pernah mengalami tangan. Jadi jari tangannya itu tidak bisa digerakin ke atas. Jadi dia lemah anggota geraknya, tapi hanya dari pergelangan tangan ke bawah gitu, Dok. Iya. Nah, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan EMG ini, Dok. Jadi dok, selain itu dok, kalau misalnya kayak pasien diabetes dok, akan sering keluhan tuh kram-kram, kesemutan, kadang nggak berasa ya dok ya. Itu juga perlu nggak dilakukan ini dok, pemeriksaan elektromiografi ini dok. Terus kayak yang lain juga banyak tuh, kayak GBS juga dok. Terus kayak myasthenia gravis. Nah, itu gimana dok? Bisa dilakukan pemeriksaan ini nggak dok? Bisa, Dokter Vivin. Jadi pasien-pasien yang mengalami, dok saya kesemutan, dok kaki saya ini rasanya tebal atau nyeri kayak berpasir. Nah, itu dia panas, iya bisa. Jadi ya pada pasien-pasien biasanya polineuropati atau neuropati diabetik juga bisa kita lakukan pemeriksaan elektromiografi ini. Nah, kayak kata Dokter Vivin tadi ya, yang pada pasien-pasien Guillain-Barré syndrome, nah itu sama keluhannya juga kebas atau kesemutan yang menjalar dari kaki tapi dia simetris kanan dan kiri, naik dari bawah ke atas. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan ini. Nah, selain itu banyak nih Dok Vin. Nah, jadi mungkin pernah juga nih keluarga Bapak Ibu yang mengalami, dok saya bangun tidur, kemudian kelopak mata saya bisa dibuka, tapi ketika saya mulai bekerja, beraktivitas, kok mata saya makin lama makin menutup. Nah, masalah di saraf juga ya dok ya? Iya, atau iya. Saraf atau otak itu ya? Masalahnya di neuromuscular junction, jadi tautan antara saraf dan otot. Nah, iya. Jadi kadang-kadang itu pasien bisa berobatnya ke dokter mata dulu. Nah, kok mata saya, karena kelemahannya di mata. Nah, itu yang disebut dengan diagnosa penyakitnya itu myasthenia gravis, Dok. Nah, jadi pada pasien myasthenia gravis bisa kita lakukan juga pemeriksaan elektromiografi ini. Atau pasien-pasien Guillain-Barré syndrome. Nah, atau pada pasien kelemahan anggota gerak yang di bawah nih, saya pernah di poli itu datang bapak-bapak kan, kakinya tidak bisa ditekuk ke bawah atau jadi kaki gitu loh, bukan
kakinya itu ditekan nggak bisa, nggak bisa gitu ya. Telapak kakinya. Oh, telapak kakinya aja. Telapak kakinya saja. Nah, itu juga bisa dilakukan pemeriksaan ini. Kita mau melihat apakah kerusakannya di saraf tepinya atau bukan. Saya pernah ada dapat pasien tuh dok yang dia nggak bisa, tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, keduduk aja. Itu kira-kira bisa juga nggak dok dilakukan pemeriksaan ini? Jadi nanti kita lakukan anamnesa dulu, kita tentukan apakah kelainannya memang di saraf pusatnya atau di saraf tepinya. Jadi banyak sebenarnya kasus-kasus saraf ini yang membutuhkan pemeriksaan penunjang, salah satunya EMG, seperti yang nyeri pada pinggang menjalar. Nah, setelah di MRI ternyata hasil MRI-nya normal, tapi rasa keluhannya itu yang nyeri dari pinggang sampai ke paha atau bahkan seperti saraf terjepit dok. Kalau saraf juga bisa. Ya, saraf terjepit juga bisa, tetapi kan dari pemeriksaan MRI sebenarnya terlihat ya. Tapi ada namanya penyakit itu radikulopati. Nah, jadi radikulopati itu di akar sarafnya. Keluhannya hampir mirip dengan saraf terjepit, rasa panas, nyeri, menjalar. Nah, ya itu bisa kita lakukan pemeriksaan ini. Atau pada anak-anak tuh dok, sering juga ada kan yang anak-anak di bawah 2 tahun nanti kelemahan otot. Nah, bisa ya seperti polio atau pada spinal muscular atrofi. Nah, atau pada usia lanjut yang mengalami kelemahan di otot-otot bagian atas atau proksimal. Nah, itu juga bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang ini. Banyak banget ya yang bisa kita lakukan dari elektromiografi ini dok ya. Sangat banyak manfaatnya. Ya kalau dari prosedur dok, ya sebenarnya ini prosesnya lama nggak dok? Berapa lama kira-kira prosesnya? Terus ribet nggak sih dok melakukannya ya? Terus apa aja yang harus disiapkan sebelum dilakukan pemeriksaan ini dok? Jadi ya dok Vin, pemeriksaannya sebenarnya sih tidak begitu lama, sekitar 30 menit sampai 90 menit. Karena pada pemeriksaan EMG ini ada yang hanya menggunakan elektroda saja, tetapi ada yang menggunakan jarum atau needle. Nah, tapi Bapak Ibu jangan takut karena needle atau jarum yang kita gunakan ini sangat halus dan kecil. Jadi, iya paling ya kayak kena gigit semut lah ya. Nah, jadi pemeriksaannya sekitar 30 menit sampai 90 menit. Nah, prosedurnya ya dok, atau gimana sih dok? Penasaran kan EMG itu gimana sih dok? Gitu. Ya, jadi kalau saya tetap ya kalau saya itu tetap anamnesa dulu. Jadi pasien datang walaupun mungkin ada kiriman dari teman sejawat, nah dengan keluhan kebas kesemutan atau nyeri di paha, menjalar, nah kita tetap lakukan anamnesa. Nah, ini alat EMG kita ya dok Vin. Alat-alatnya dok ya? Ya, itu alat EMG kita. Jadi ini cara tahapan pemeriksaannya. Ini yang pakai elektroda ya dok ya? Ya, jadi ini kita pasang dulu di otot yang mau kita periksa ya, otot dan saraf yang mau kita periksa. Nah, jadi tahapannya tetap kita harus lakukan anamnesa dulu. Anamnesa keluhannya apa? Supaya kita bisa tahu nanti diagnosanya ya arahnya kemana dok. Jadi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis, baru kira-kira diagnosanya apa dok. Nah, setelah kita tentukan diagnosanya, kita tentukan diagnosa bandingnya. Nah, jadi udah dapet itu, baru kita tentukan, oh ini kita mau meriksa seperti misalkan tadi saraf terjepit ya, yang di pergelangan tangan atau CTS. Nah, jadi kita lakukan tahapan-tahapannya. Sebenarnya tidak ribet sih ya dok Vin. Nah, simpel banget tadi saya lihat. Iya, jadi tidak ada persiapan khusus. Yang pasti harus ada alat dengan pasien sama operator. Nah, jadi pasien diharapkan untuk melepaskan alat-alat logam seperti cincin, jam tangan, gelang. Nah, itu dilepaskan. Kemudian ya misalnya kita mau memeriksa di anggota gerak di tangan, nah itu ya yang menghalangi seperti bajunya kita
longgarkan dulu atau kita ganti bajunya supaya tidak menghalangi pemeriksaan. Nah, kemudian Ada bengkak gitu dok? kalau ada bengkak, misalkan pada kasus-kasus trauma ya, pada kasus-kasus trauma itu kan sering juga tuh dari dokter ortopedi konsul nanti ke saraf, kok pasiennya tangannya nggak bisa digerakin, nah gitu. Nah itu sebaiknya ke dulu, nanti baru kita lakukan pemeriksaan, apakah kerusakannya itu Masalahnya iya, atau sarafnya ya dok? sarafnya yang kena. Nah, seperti itu ya dok ya, prosedurnya cukup simple sih menurut saya. Ini tadi indikasi ya dok ya. Kalau misalnya kontraindikasinya dok, apakah ada kontraindikasi? Ini yang nggak boleh nih dilakukan pemeriksaan EMG gitu dok. Kira-kira ada nggak dok? Sebenarnya tidak ada kontraindikasi pada pemeriksaan EMG ini. Tapi sebaiknya pasien-pasien misalkan yang memasang pacemaker jantung ya, alat pacu jantung, nah itu memberitahukan. Jadi kita bisa mengatur untuk nanti voltase pemeriksaannya gitu. Nah, kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, itu sebaiknya juga memberitahukan. Atau gimana dok? Perlu diberhentikan dulu atau lanjut aja gitu? Sebenarnya sih tidak perlu diberhentikan karena kalau misalkan dia keluhannya hanya jadi sebaiknya memberitahu, dok saya selama ini mengkonsumsi obat ini. Nah, saya ada pernah operasi jantung dok, ada pemasangan alat pacu jantung gitu. Nah, karena kita menghindari kalau tadi yang menggunakan kalau tadi pasien yang menggunakan obat pengencer darah, nah ketika kita membutuhkan pemeriksaan yang menggunakan jarum atau needle, kita mencegah adanya sebenarnya memar atau efek sampingnya ya dok? Iya, karena sebenarnya kecil sih jarumnya gitu. Cuman kan kita supaya kemungkinan yang ada ya dok ya, supaya tidak terjadi. Oke dok, itu untuk efek sampingnya dok, apakah ada efek samping yang kita lakukan di pemeriksaan ini gitu? Pemeriksaan EMG ini tidak memiliki efek samping sebenarnya dok. Bagus banget. Iya. Jadi dia tidak ada efek samping. Iya. Pemeriksaannya simpel ya dok. Iya, pemeriksaannya simpel dan tidak memiliki efek samping sebenarnya. Iya dok, seperti itu berarti memang yang memiliki keluhan nanti seperti kebas, kesemutan, atau kram atau nggak berasa ya gitu anggota geraknya, itu bisa nanti konsul ke dokter spesialis saraf dulu. Nanti spesialis saraf kita akan menilai apakah ini perlu dilakukan pemeriksaan EMG atau tidak gitu. Jadi dok, untuk sedikitnya dok kita kasih tips and trick atau tips kesehatan yang baik ya untuk awal proses kita dok. Boleh silakan dok. Apa ya dok Vin? Jadi kalau dari saya sebenarnya bukan tips ya. Kalau kalau misalkan nih Bapak Ibu mengalami keluhan seperti yang sudah dijelaskan tadi, kebas, kesemutan, nyeri, kram, atau bahkan kelemahan dari anggota gerak, misalkan hanya di jari atau di paha atau di tangan, nah atau bahkan kelopak matanya yang saya jelasin tadi yang mistenia grafis tidak bisa membuka ketika aktivitas. Nah, itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter spesialis saraf. Jangan tunggu ototnya sudah mengecil, karena banyak juga tuh kasusnya. Sehari-hari tuh saya jumpain bahwa pasien itu datang, dok saya kebas tapi ini udah mengecil ototnya. Nah, iya sudah atrofi ototnya. Nah, atau bahkan mereka datang itu sudah terlambat gitu. Jadi sebaiknya gitu muncul keluhan langsung segera datang ke dokter spesialis saraf. Nanti akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kalau memang membutuhkan pemeriksaan EMG, maka nanti bisa kita lakukan pemeriksaannya di rumah sakit kita dok. Nah, walaupun memang mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi kalau misalkan sudah terjadi ya lebih baik lebih cepat lebih baik gitu. Ya seperti itu awal brosis. Jadi kalau misalnya awal brosis ada keluhan,
jangan ditunda-tunda nih. Nah, langsung aja datang ke rumah sakit kita di awal Bros Panam dan konsul ke dokter spesialis saraf kita. Salah satunya dokter Vita ya dok ya. Ya untuk jadwal beliau ini jadwal prakteknya ada di awal Bros Panam itu Senin sampai Sabtu pukul 10 dan 10 sampai 4 ya. Kalau misalnya awal Bros agak jauh atau mau nanya-nanya dulu tentang jadwalnya bisa langsung ke customer care kita ya, yaitu 0761 4586 888 atau di by WA bisa juga 0823 8510 0700. Baik dokter, banyak banget nih sharing ilmunya ke saya tentang apa itu elektromiografi dok. Makasih banyak nih dokter. Jadi saya tahu nih apa sih fungsi elektromiografi. Terus kalau misalnya ada keluhan-keluhan seperti itu biasanya kan kurang aware ya dok ya, misalnya kayak semutan atau kebas gitu, sebaiknya sih memang langsung dikonsulkan ya dok ya, jangan didiemin ya. Lebih cepat lebih baik daripada kita kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Baik, terima kasih banyak untuk dokter Vita, terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Lain kali boleh ya dok ya kita undang kembali untuk podcast kita dengan topik-topik yang lainnya. Baik, ya, dok, terima kasih dok. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Abeto